Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang lagi di podcast Kada. Ya, hari ini saya Tino Triana akan berbincang dengan salah satu narasumber kita yang pasti beliau adalah salah seorang pengajar di sini. Selain pengajar, beliau juga merupakan salah seorang wakil kepala sekolah di SMK Negeri 2 Kuningan. Siapakah beliau? Ya, kita kenalkan. Pak Anang. Selamat siang Pak Anang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita perkenalkan dulu siapakah Pak Anang ini. Beliau adalah merupakan salah satu alumni juga di SMK Negeri 2 Kuningan dan mulai mengajar di sini dari tahun 2006 sampai dengan sekarang. Jadi kurang lebih sekitar 15 tahun ya. Dan beliau ini mengampu pelajaran sejarah Indonesia ya. Baik, gimana kabarnya Pak Anang? Alhamdulillah Pak Tino, terima kasih tadi sudah diperkenalkan bahwa memang suatu kebanggaan bagi saya secara pribadi. Saya dulu sekolah di sini lulusan tahun 90 dan sekarang juga mengajar di sini dan saya juga bertemu dengan guru-guru saya dulu. Iya, ada kita ya ini salah satunya mungkin Bu Ros kemarin ya. Pak Heri ya, itu guru-guru saya ya, Bu Ida yang dulu mengajar ya. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau-beliau yang sudah mengantarkan saya sehingga alhamdulillah sekarang saya menjadi guru juga meneruskan perjuangan beliau. Iya, betul. Gitu. Pengalaman Bapak ketika dulu sebagai siswa dan sekarang sebagai pengajar itu kira-kira bedanya gimana Pak? Begini Pak Tino, mungkin di tahun 90-an ya Pak Tino mungkin masih segini Pak, masih kecil ya. Itu saya sudah lulus dari sini, berarti saya dari tahun 87 gitu ya masuk ya. Ini ada perbedaan yang sangat berbeda menurut saya pendidikan zaman dulu dengan sekarang yang saya rasakan begitu ya. Ya dulu memang intinya kita ke guru itu nurut ya, dalam artian bahwa dimarahin saja sama guru kita dulu ya oke aja. Tetapi itu bagi saya sebenarnya suatu pendidikan juga ya, dalam artian saya bisa menjadi begini salah satunya adalah tempaan guru-guru dulu seperti itu. Tapi kan sekarang berbeda ya. Kalau sekarang itu ya mungkin kita memang sih konsep belajar menyenangkan kita dalam tanda kutip di sini ya, guru tidak boleh ada kekerasan. Sebenarnya dulu juga tidak ada kekerasan dalam artian apa ya, walaupun saling memaklumi gitu saling memaklumi termasuk juga orang tuanya. Seperti itu perbedaan antara mungkin siswa di tahun 90-an dengan siswa di sekarang. Ya bahkan dulu ada istilah kalau kita lapor sama orang tua, Pak saya dimarahin, malah kita dimarahin balik sama orang tua. Kita dimarahin sama orang tua. Jadi kamu yang salah. Jadi benar-benar orang tua itu memberikan keleluasaan, kepercayaan kepada guru. Dulu itu seperti itu Pak Tino. Iya. Sekarang Bapak di sini sudah sebagai guru ya Pak ya? Saya sebagai guru tadi benar disebutkan saya mulai dari tahun 2006 ya. Saya sebenarnya kalau biografi saya dulu saya diangkat ataupun tugas saya pertamanya di Majalengka Pak Tino. Itu di Majalengka saya dari tahun 98. Saya ada mutasi ke Kuningan, kebetulan saya cari-cari sekolah dan saya kenapa saya pilih lagi SMK Negeri 2 Kuningan ini kalau dulu itu semuanya ya saya itu ada suatu kebanggaan seperti itu. Dan alhamdulillah tadi juga nyambung disampaikan oleh Pak Tino bahwa saya di sini diterima dengan baik ya. Apa indikatornya ya, saya tadi disebutkan kan saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan seperti itu juga merupakan kebanggaan bagi saya secara pribadi. Walaupun memang itu tugas dan harus penuh dengan amanah gitu Pak. Jadi ketika dulu sebagai siswa, sekarang harus menghadapi siswa. Harus menghadapi siswa dan selama 1 tahun ini kita sudah lama gak ketemu siswa nih Pak. Ya, ini mungkin kangen semua juga ya. Semua juga kangen. Ini ada kisah yang menarik Pak Tino. Waktu itu saya kalau nggak salah di bulan Maret ya, awal-awal itu ya pandemi itu ya. Saya itu kalau nggak salah juga itu pas mau libur yang 3 hari UN. Iya, UN. Saya menginformasikan kepada siswa-siswi di SMK Negeri 2 Kuningan ya, di lapang upacara bahwa saya anak-anak mungkin nanti libur.
Berapa hari Pak? 3 hari kalau nggak salah. Gitu ya, dia. Apa kata anak-anak? Kurang Pak, 3 hari kurang. 3 hari kurang katanya. Kata saya, ya itu kan udah ditambah minggu ya, jadi apa namanya ada tambahan itu, udah ada bonus kurang. Ternyata apa yang terjadi sekarang bukan 3 hari, setahun. Jadi apa yang dikatakan oleh siswa-siswi dulu libur kurang, sekarang jenuh. Ya di rumah banyak ini. Ya saya juga sebenarnya berharap bahwa nyambung mungkin Pak Tino nih pertanyaan tadi bahwa tugas guru kan bukan hanya mengajar ya dalam hal ini mendidik. Dan mendidik di sini harus memberi contoh ya. Jadi kan kita ada juga istilah bahwa guru itu harus digugu dan ditiru. Ini kan harus melihat dari profil gurunya gitu ya. Seperti itu. Jadi akhlak itu bisa disampaikan dengan dakwah bil hal gitu ya. Dalam artian bagaimana prakteknya si guru itu ataupun keseharian guru itu mencerminkan yang berakhlak baik. Seperti itu kan nantinya digugu dan ditiru seperti itu. Sementara ini kan kita belajar daring, berarti hanya menyampaikan materi seperti itu. Ada yang kurang ya Pak ya? Ya, tapi apa yang mau nggak mau terjadi ya terjadilah. Mau nggak mau kita juga tidak, siapa sih orangnya yang menginginkan kondisi seperti ini, tidak. Tapi kita mengikuti tetap belajar gitu ya, walaupun dengan daring seperti itu. Ya, dengan keadaan seperti ini tentu Bapak sebagai kesiswaan program harus tetap berjalan ya Pak ya? Ya jelas. Kita juga program dalam hal ini yang sebentar lagi kita PPDB. Ya, betul. Ini yang penting mungkin saya sampaikan di sini, terutama saya juga mengajak kepada calon peserta didik ya, baik dari SMP, MTS ataupun sederajat. Ya, silahkan ya, kami menunggu kedatangannya ya anak-anakku semua, bahwa untuk daftar ke SMK Negeri 2 Kuningan ya, walaupun mungkin nanti kita daftarnya secara online langsung. Secara serentak ya Pak ya? Serentak seperti itu. Dan saya juga untuk sebelumnya ada ini Pak Tino, ada ingin tahu juga peminatan survei ingin tahu peminatan bahwa siswa calon peserta didik itu ke kita itu ada berapa, seberapa banyak seperti itu. Ya itu bisa dilihat ataupun bisa diisi di link. Oh ya, nanti linknya yang sudah kita sebar pada saat itu ya. Itu. Selanjutnya juga hal yang menarik di dalam PPDB hari ataupun tahun ini ya, kita bahwa SMK ataupun SMA ya di Provinsi Jawa Barat itu sudah bebas uang SPP ya. Ini mudah-mudahan bisa membantu orang tua lebih semangat lagi menyekolahkan. Terus juga kepada siswanya harus tinggal giatnya saja belajar, tinggal giatnya gitu ya, tidak ada uang bulanan seperti itu. Oke, kami tidak bisa menjelaskan bagaimana prosedur itu ya, kalau memang dalam artian PPDB, karena kita belum mendapatkan ataupun kita belum ada bimbingan teknis BIMTEK seperti itu. Tapi kalau ada yang mau menanyakan tentang gimana sih ke sekolah kita, ada berapa jurusan dan sebagainya, saya juga siap untuk menginformasikan. Nanti mungkin bisa menghubungi nomor kontak saya. Selain itu juga SMK Negeri 2 itu punya beberapa media sosial Pak ya, yang bisa dicek langsung kira-kira info terupdate apa, apalagi terkait dengan PPDB itu. Ada Instagram, ada Facebook, bahkan ada YouTube ini yang terbaru. Ya gitu, karena saya kemarin habis rapat panitia PPDB ya, ini untuk promosi atau penyampaian informasi ya. Saya kira kalau dulu kan kita pasang spanduk gitu ya di pinggir jalan, saya ingat Pak, berangkat bareng-bareng gitu seperti itu. Saya kemarin memutuskan kita untuk menyampaikan layanan informasi tidak menggunakan spanduk, tapi menggunakan media-media yang ada di kita seperti itu. Iya, kalau dengan spanduk mungkin hanya beberapa saja yang terpasang, mungkin dengan media-media online semua keluarga SMK Negeri 2 Kuningan bisa ikut andil dalam ikut promosi. Ya, benar Pak Tino, bahwa ini saya juga mengajak bahwa kepada ya alumni, ya kebetulan juga saya ini juga dinobatkan sebagai pengurus alumni ya ini. Pas. Dan nanti ada reuni, ada namanya Temu Kangen Halal Bihalal, insya Allah yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei. Itu untuk angkatan berapa aja Pak? Itu dari beberapa angkatan. Dari beberapa angkatan semua. Itu maksudnya saya
Maksudnya saya ingin menyampaikan bahwa kepada alumni itu bisa juga menyampaikan bagaimana saya yakin ya bahwa banyak yang bangga, banyak yang merasa ini sekolah di sini ya, merasa bangga saya jadi alumni SMK Negeri 2 Kuningan. Betul. Seperti saya sendiri lah bangga ya? saya dulu lulusan dari Semia Negeri, ya, betul. Semia gitu seperti itu. Nah, ini tolong juga menyampaikan kepada ya mungkin tetangga atau anaknya sendiri yang lulusan dari SMP, MTS untuk bisa bergabung dengan sekolah kita, ya bisa daftar ke SMK Negeri 2 Kuningan, termasuk juga saya bukan menggunakan ya untuk sosialisasi, bisa juga yang dengan siswa yang aktif, Iya, seperti itu. Karena menurut saya itu lebih efektif Pak Tino, dan dalam artian lebih efektif itu ingin informasi istilahnya dia yang merasakan sendiri, testimoni gitu ya, bagaimana dia merasakan sendiri dan saya sampaikan walaupun mungkin kita juga tidak sempurna, ada kekurangan, ya sampaikanlah yang positif di SMK Negeri 2 Kuningan itu. Baik, itu. Selain tadi kita sekolah gratis ya Pak ya? Iya. Ya, kira-kira poin-poin apa lagi sih yang Bapak mau sampaikan kepada calon-calon peserta didik di SMK Negeri 2 Kuningan? Saya kira Pak Tino sendiri dan siapapun bisa membuktikan secara langsung datang ke SMK Negeri 2 Kuningan, ya kita fasilitas sudah lebih dari cukup, betul ya. Karena untuk kegiatan belajar mengajar kita juga lab ya, laboratorium juga sudah terpenuhi, termasuk juga kita lapang upacara, ada yang kita dibenahi, sudah siap. Dan ada hal yang baru itu kita ada aula ataupun gedung serbaguna yang itu bisa menampung sampai 400 lebih. Itu kan walaupun tidak secara langsung menunjang KBM, tapi apalagi saya di kesiswaan untuk pembinaan dan sebagainya, nah, itu butuh betul banget Pak. Ya. Siap, Untuk pengumpulan siswa ya, apalagi nanti dalam pajak misalnya hujan atau gimana, ya aula sangat bermanfaat. Jadi itu salah satunya sarana ya. Keduanya memang banyak sih ya itu ya. Keduanya kita juga ataupun mungkin SMK itu terkenal dengan outputnya yang nanti diharapkan gitu ya. Jadi bisa melanjutkan, bisa juga bekerja ya, bisa juga berwirausaha. Ini saya kira banyak yang berhasil Pak Tino di lulusan dari SMK Negeri 2 Kuningan juga ya. Setelah saya juga mendata alumni itu ya, saya bangga lah seperti itu bahwa bisa menduduki di birokrasi pemerintahan, juga ada yang berwirausaha seperti itu ya. Itu mungkin ya. Iya. Saya sendiri Pak yang bukan merupakan alumni SMK, itu awalnya cuman keluar SMK paling kerja di pabrik gitu-gitu kan. Ternyata setelah saya terjun di sini kurang lebih 7 tahun, itu tadi bisa bekerja langsung, bisa melanjutkan dan bisa berwirausaha. Bahkan salah satu alumni atau yang mungkin bisa jadi teman sama saya kan udah kerjanya di Jepang Pak. Bahkan dari SMK ya? Dari SMK Pak. Kerja di Jepang, bahkan ada yang kerja di pemerintahan juga ada. Dia punya usaha sendiri makan banyak, jadi bervariasi gitu. Ya itulah kelebihan dari SMK. Ya, seperti itu Pak Tino. Oke, mungkin sedikit juga saya tambahkan Pak Tino. Jadi untuk PPDB sekarang ini memang tidak jauh berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya ya, bahwa SMK itu tidak mengenal zonasi walaupun mungkin ada prioritas terdekat gitu ya, warga terdekat itu kan wajar lah ya, maka masa yang jauh dekat ya ataupun yang jauh dulu gitu, yang kita yang dekat seperti itu, tapi itu hanya berapa persen. Jadi saya di sini mengajak kepada khususnya yang warga Kuningan ya, yang 32 kecamatan itu banyak ada semua ya Pak? Ada semua perwakilannya di sini ya, bahkan dari Cilebak yang dari ujung pun ada ke sini. Bahkan kita juga dari Cirebon ya, seperti dari Bebernya, Majalengka banyak. Iya betul. Apalagi ini di tahun-tahun dulu itu Majalengka banyak kesini. Angkatan saya juga ya. Dari Walau Usma itu yang jauh juga. Iya betul. Ya itu seperti itu. Jadi saya mengajak kepada semuanya, terutama ya yang nanti akan lulus dari SMP, MTS dan sederajat, silahkan untuk bergabung dalam PPDB di SMK Negeri 2 Kuningan. Iya, jadi terbuka untuk umum ya Pak ya? Terbuka untuk bukan hanya untuk warga Sukamulya saja, bukan hanya untuk warga Kuningan saja, silakan untuk warga manapun gitu ya Pak. Ya. Oke, mungkin ini terakhir ya Pak ya, karena waktunya udah sampai juga. Kesan dan pesan Bapak Pak, mungkin
setelah 1 tahun kita mengalami pandemi seperti ini, dan apa yang akan Bapak sampaikan kepada siswa-siswi maupun calon siswa-siswi kita, Pak? Ya, saya sapa mungkin ya, ada siswa-siswi yang sekarang mungkin kelas 10 ya, 11 dan bahkan 12 yang di rumah. Ya, mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru kita bisa tatap muka, dan silahkan siapkan ya mental, fisik, dalam artian kita kedisiplinan ya. Disiplin fisik itu saya bisa melihat bahwa selama pandemi ini ada siswa yang rambutnya panjang, laki-laki ya, Kuning apa? iya itu harus siap nanti ya dirapihkan, dan kita juga lebih siap lagi dalam hal disiplin waktu seperti itu mungkin yang saya sampaikan. Mungkin sebagai mental pelajar Ya, itu harus siap. Iya, setelah betul. kita istirahat sekitar 1 tahun. tahun ya. Oke, ya mungkin itu saja Pak pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat banyak, baik pun bagi saya dan rekan-rekan yang menonton di rumah ya. Dan kita jumpa lagi di lain waktu dengan materi yang berbeda dan bervariasi. Terima kasih, selamat siang, sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Giza